running! Run! Ya halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, selamat datang kembali di konten Nostalgila. Film Nostalgila kita kali ini berjudul Mars Needs Moms yang rilis tahun 2011. Film ini bercerita tentang seorang bocah 9 tahun bernama Milo yang belajar memahami pentingnya keluarga. Dan tak hanya itu, ia juga harus menyelamatkan ibunya setelah ibunya diculik oleh alien dari Mars. Gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film dibuka dengan aktivitas alien di Mars yang sedang mencari ibu untuk para bayi alien. Mereka menelusuri planet lain yaitu Bumi dan melihat-lihat mana yang kiranya tampak bisa diandalkan untuk menjadi ibu bayi alien. Sosok yang selain menyayangi juga bisa mendidik dengan baik. Pilihan mereka pun jatuh pada seorang ibu dari anak bernama Milo. Setiap hari ia selalu meminta Milo membuangkan sampah, merapikan kamarnya sendiri dan selalu menutup pintu setelah masuk ke dalam rumah. Sesaat kemudian ayah Milo menelpon dan mengabarkan ia tidak bisa memenuhi janji untuk menemani Milo nonton film vampir. Ayah Milo seharusnya sudah dalam perjalanan pulang dari dinas di luar kota. Tetapi cuaca buruk menyebabkan penerbangan ayah Milo harus dibatalkan. Agar Milo tidak terlalu bersedih, ibu Milo pun mengizinkan nonton film zombie dari saluran TV kabel dengan syarat harus menghabiskan makan malam. Seperti kebanyakan anak, Milo tidak suka sayuran. Tetapi sesuai perjanjian, TV tidak akan dinyalakan jika Milo tidak menghabiskan brokoli di piringnya. Milo pun berusaha mengelabui sang ibu. Ia memberi semua brokolinya pada Cujo, kucing peliharaan, yang ternyata memuntahkan kembali brokoli-brokoli itu di depan ibu Milo. Ibu Milo pun menjadi sangat marah. Selain tidak patuh, Milo juga berbohong. Keduanya sempat adu mulut dan ibu Milo berkata tidak seharusnya Milo memberi brokoli pada Cujo karena sayuran tidak baik untuk kucing. Milo menyanggah, lantas jika tidak baik untuk kucing, mengapa manusia harus memakan brokoli? Ibu Milo pun menyuruh Milo segera tidur. Namun Milo malah berulah lagi dengan lompat-lompat di kasur. Saat dimarahi, ia bahkan berucap hidupku akan lebih baik jika tidak punya ibu. Ibu Milo pun tersentak dan tidak bisa berkata-kata lagi. Jauh di dalam lubuk hatinya, Milo juga merasa bersalah mengucapkan kalimat itu sehingga ia tidak bisa tidur. Milo menyesal dan berniat untuk minta maaf. Ia segera menuju kamar sang ibu, tapi anehnya ada cahaya yang sangat terang dari celah pintu. Milo langsung masuk ke kamar ibunya, tapi sudah tidak ada siapapun di sana. Tampak beberapa pesawat aneh terbang menjauh dari rumah Milo. Milo lari sekencang-kencangnya hingga ia melihat ibunya yang sudah pingsan berada di dalam sebuah pesawat luar angkasa bersama para alien. Milo berteriak agar ibunya dibebaskan tetapi tidak ada yang mendengarnya. Beruntung Milo bisa ikut dalam pesawat setelah tidak sengaja tersangkut di salah satu bagian pesawat. Singkat cerita, pesawat telah mendarat di Mars. Milo yang pingsan akibat terbang dengan kecepatan tinggi dikurung dalam sebuah kapsul bergravitasi rendah. Setelah tersadar, pintu kapsul tiba-tiba terbuka dan terdengar suara yang memberinya arahan. Milo terpaksa menurut karena dua alien bersenjata mengancam nyawanya. Milo meluncur melewati saluran dan ia mendarat di depan para alien yang sedang memungut rongsokan. Milo berusaha menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud jahat. Ia hanya ingin mencari ibunya yang setiap hari memberi makan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memeluk setiap malam. Sayangnya perkataan Milo tidak bisa dimengerti para alien. Mereka malah mengira Milo sedang butuh dipeluk. I don't want any trouble. I'm just trying to find my mom. You know, she vacuums the house. No, you can't. What are you doing? Let go of me. Yeah, my mom.
She beats me. Tidak lama kemudian ada robot serangga dengan balon udara mengangkut Milo dan membawanya menemui manusia robot bernama Gribble. Gribble tampak sangat senang dengan adanya Milo. Ia memperkenalkan hal-hal yang bisa Milo nikmati bersamanya seperti memakai alat gravitasi hingga mendengar terjemahan bahasa alien. Gribble sangat berharap Milo bisa menjadi temannya di sana. Anehnya, Gribble selalu mencoba mengalihkan perhatian Milo setiap Milo mengungkap tentang tujuannya, yaitu menyelamatkan sang ibu. Tapi karena Milo terus mendesak, Gribble akhirnya memberitahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mars sedang membutuhkan seorang ibu untuk para bayi Martians yang lahir dari tanah seperti tanaman kentang. Para alien dewasa tidak bisa mengurus mereka dengan baik sehingga mereka membuat robot-robot yang disebut nanobots. Setiap nanobots mendapat satu anak untuk diurus. Setelahnya mereka akan rusak. Jadi mereka pun mencari ibu sesungguhnya yang benar-benar terampil menjaga anak dan selalu mengajarkan nilai disiplin. Dan terpilihlah Ibu Milo. Ibu Milo akan menjalani ekstraksi memori keibuan yang nantinya akan dipasangkan ke program nanobots. Ketika matahari terbit besok, semua proses selesai dan Ibu Milo sudah tidak punya memori atau ingatan apa-apa lagi tentang kehidupannya. Milo pun hanya punya waktu kurang dari 7 jam untuk bisa menyelamatkan ibunya. Yang mana menurut Gribble hal ini hampir mustahil, ditambah lagi tempat ekstraksi pasti dijaga ketat para alien bersenjata. Tapi Gribble buru-buru meralat ucapannya soal senjata alien dan memasangkan perlengkapan pada Milo. Tampaknya Gribble merencanakan sesuatu. Ternyata ia sengaja menjebak Milo agar dikejar-kejar alien bersenjata, lalu nanti Gribble akan muncul sebagai pahlawan yang menyelamatkan Milo. Ia ingin membuat Milo terkesan dan mau tinggal di Mars bersamanya. Sementara itu, Milo bergerak sesuai arahan dari Gribble dari alat komunikasi mereka. Secara tampilan, Milo sudah terlihat mirip seperti alien berkat kostum dari Gribble. Di sana, Milo melihat pemimpin alien dari layar yang dipanggil dengan sebutan supervisor. Juga ada menara Citadel, tempat di mana ibu Milo akan diekstraksi. Gribble menyuruh Milo untuk mendatangi sang ibu, sementara ia akan mempersiapkan program pesawat menuju bumi. Padahal Gribble sedang menunggu Milo tertangkap di bagian pemeriksaan gerbang Citadel agar ia bisa menjadi pahlawan kesiangan untuk Milo. Sesuai dugaan, alarm berbunyi saat Milo menjalani pemeriksaan. Ia dikepung para alien bersenjata dan dengan santainya Gribble menekan tombol pembuka lantai untuk menyelamatkan Milo, tapi rencananya tidak berjalan sesuai keinginan. Gribble salah memperkirakan posisi Milo sehingga Milo berada dalam bahaya. Ia dibawa ke suatu tempat dengan naik lift. Setelah Milo didorong keluar, Gribble langsung mengunci pintu lift namun hanya bertahan sementara. Senjata yang dibawa alien bisa memecahkan kaca lift dengan sangat mudah. Milo pun berlari panik tanpa tahu arah. Ia terpojok di salah satu ruangan dan bergegas menutup pintu. Milo melepas helm yang merupakan alat komunikasinya dengan Gribble. Tanpa menyadari, Gribble pun disergap para alien. Komunikasi mereka terputus dan Milo sangat ketakutan tidak tahu harus bagaimana. Ia terpaksa bersembunyi di luar jendela saat seseorang menggedor ruangannya. Tidak lama kemudian datang seorang alien bernama Ki yang sedang berkeliling mengecat gedung. Karena kaget, Milo pun terjatuh dan untungnya Ki dengan cepat menolongnya. Ia bahkan mau membantu Milo membersihkan cat dari baju Milo dan menjelaskan dirinya berbeda dengan alien-alien lain di sana yang memburu Milo si penyusup dari bumi. Tapi saat menyadari ada pelacak di tubuhnya, Milo pun bergegas pergi karena ia mengkhawatirkan keselamatan Gribble. Alat pelacak itu diduga bisa digunakan untuk mengetahui siapa saja yang berkomunikasi dengan Milo selama ia di Mars. Ki pun melompat menyusul Milo ke dalam lift yang masih berjalan. Bukannya menyerang Milo, tapi ia melontarkan banyak pertanyaan tentang kehidupan di bumi. Ki juga bicara dengan bahasa Inggris. Ia bercerita beberapa bulan lalu saat bertugas di bagian administrasi, ia melihat supervisor sedang mengobrol dengan tetua 113331. Membicarakan beberapa dokumen rahasia tentang bumi. Setelah mereka pergi, diam-diam Ki memeriksa dokumen tersebut dan takjub melihat gambaran kehidupan bumi yang sangat berbeda dengan Mars. Ia pun menyalin segala hal dari sana, lalu mempelajarinya sendiri, makanya sekarang Ki bisa berbahasa Inggris dan lagi senang-senangnya mewarnai segala permukaan di Mars.
Milo tidak punya banyak waktu untuk meladeni Ki. Ia fokus pada misi menyelamatkan sang ibu. Mengetahui hal itu, Ki justru heran karena ia melihat dari memori ibu bahwa Milo mengatakan hidupnya akan lebih baik jika tidak punya ibu. Milo menyesali perkataannya. Ia jadi teringat lagi pada masa-masa indah bersama ibu. Meski sering mengomel, ibu sangat mencintai Milo dan memperlakukannya dengan baik. Milo pun lompat ke saluran sampah untuk mendatangi Gribble. Tapi tempat tinggal Gribble kini sudah terbakar. Sambil mencari-cari Gribble, ia menemukan sebuah tabung yang sepertinya milik Gribble berisi sepatu dan baju kaos bertuliskan George Ribble dengan gambar Gribble bersama sang ibu. Ternyata nama Gribble adalah singkatan dari nama asli Gribble yaitu George Ribble dan ia juga anak manusia seperti Milo yang terpaksa tinggal di Mars sejak kecil. Tidak jauh dari sana terdengar suara Tuket yaitu robot milik Gribble. Milo segera menolong Tuket dan menanyakan keberadaan Gribble, satu-satunya yang bisa membantu membebaskan ibu Milo. Dari kamera Tuket terlihat Gribble dibawa ke area tembak. Ia terus memohon di hadapan supervisor agar tidak dibunuh dengan menawarkan segala yang ia bisa. Supervisor tidak peduli, ia menurunkan perintah tembak namun Milo datang berayun menjatuhkan regu tembak serta supervisor dan tidak sengaja melemparkan pistol alien pada Ki. Ki pun diperintahkan menembak, disusul regu lain dengan jumlah anggota jauh lebih banyak dari sebelumnya. Namun Ki malah melempar senjata itu ke Milo yang dengan segera membuat lubang besar di lantai untuk kabur sementara Ki dibawa oleh Two-Face. Milo dan Gribble mendarat di area suku rambut dan keduanya disambut meriah karena Gribble berteman baik dengan salah satu dari mereka yaitu Wingnut. Namun kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Para alien bersenjata kembali mengejar hingga akhirnya Milo, Gribble terpojok di jalan buntu dan jatuh ke sungai. Keduanya berhasil berenang menuju permukaan terdekat. Dengan sisa waktu sekitar 3 jam sebelum matahari terbit, Gribble terus meracau bahwa mereka akan membangun tempat tinggal baru di sekitar tempat itu sedang Milo berusaha melepas rantai borgol di tangan Gribble. Gribble sengaja mengulur waktu dan mengalihkan perhatian Milo dari misi menyelamatkan ibunya. Tapi Milo tidak bisa. Ia tetap bersikeras ingin mencari ibunya. Gribble sebenarnya hanya tidak ingin Milo kecewa. Ia sudah lebih dulu mengalami hal yang serupa. Saat masih kecil, ibu Gribble juga dibawa paksa ke Mars seperti ibu Milo sekarang. Semasa kecil, Gribble selalu patuh pada ibunya. Ia membantu pekerjaan rumah tanpa harus disuruh. Sikap yang terbentuk pada Gribble ini yang membuat supervisor memilih ibunya. Gribble juga dulu menyusup ke pesawat alien sama seperti Milo. Ia berusaha menyelamatkan ibunya tapi usaha Gribble gagal. Tiba-tiba setelah bercerita, Gribble berubah pikiran. Ia tidak mau Milo bernasib sama sepertinya. Milo sangat lega dan berterima kasih karena Gribble mau membantunya menolong sang ibu. Sesaat kemudian Ki datang bergabung dan membuat Gribble histeris mengira dirinya akan ditembak. Namun Milo menenangkan bahwa Ki berbeda dengan alien lain dan menyukai manusia. Ketiganya pun segera pergi menuju lokasi ibu Milo. Di perjalanan mereka tidak sengaja melihat lukisan kuno yang menjelaskan sebenarnya para aliens juga memiliki keluarga seperti manusia di bumi. Berbeda dengan perkataan supervisor yang selalu memberitahu para aliens lahir dan dibesarkan oleh mesin. Sadar selama ini supervisor berbohong, Ki memotret lukisan tersebut sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya mereka di dekat Citadel, terlihat penjagaan gerbang kini jauh lebih ketat. Di sana juga terpampang wajah Milo dan Gribble sebagai seorang buronan. Milo, Gribble dan Ki harus melewati jalan lain untuk menuju ke sana, yaitu lewat penjara di sebelah silo tempat penyimpanan pesawat. Two-Face berangkat lebih dulu sementara Gribble dan Milo dibawa oleh Ki menggunakan tali. Di depan penjara, Ki berakting seolah ia sudah menangkap buronan agar penjaga membukakan pintu. Saat penjaga lengah, Ki menyuntik mereka dengan obat penenang. Gribble segera menjalankan tugasnya untuk mematikan seluruh CCTV lalu mengeluarkan Wingnut dan kawan-kawan dari penjara. Dari layar kontrol di sana, Milo bisa melihat bagaimana bayi-bayi alien disaring. Mereka dipisah berdasarkan jenis kelamin yang mana para bayi perempuan dirawat oleh Nanibot dan bayi laki-laki dikirim ke bawah bergabung dengan suku rambut.
Gribble menyuruh Wigna dan kawan-kawan meluncur dari lubang pembuangan sampah karena sebentar lagi para bayi laki-laki akan diturunkan. Ia khawatir tidak ada yang merawat bayi-bayi itu jika suku Wigna tidak ada di sana. Milo, Gribble, dan Ki pun sudah semakin dekat dengan lokasi ekstraksi. Untuk mengalihkan perhatian penjaga, Gribble sengaja menyalakan alarm keamanan sehingga mereka berhasil menjauhkan penjaga dari sana. Milo kemudian menghampiri sang ibu sementara Gribble dan Ki mempersiapkan roket. Ditinggal berduaan, Gribble malah jadi salah tingkah. Sepertinya ia jatuh cinta pada Ki. Di sisi lain, Milo tergesa-gesa tidak sengaja terpeleset hingga hampir jatuh ke jurang. Untung saja Gribble datang menolong dan membawa Milo bergerak lebih cepat yang tentu saja segera diketahui oleh supervisor. Gribble melempar Milo untuk mengeluarkan sang ibu dari tabung ekstraksi dan ia akan menghalau pasukan alien bersenjata sekaligus ingin membuat Ki terkesan. Milo pun masuk membangunkan ibunya, tapi sialnya Gribble malah tersetrum di pintu masuk dan Ki tidak sengaja menekan tombol peluncur roket. Milo berhasil menggagalkan ekstraksi ibunya. Gelombang listrik ekstraksi menjalar ke pusat listrik sehingga aliran listrik terputus. Tidak lama kemudian terdengar keributan dari saluran pembuangan sampah. Suku rambut rupanya datang untuk membantu melumpuhkan para penjaga. Bayi-bayi alien yang ada di sana juga turut membantu mereka. Milo kini hanya punya waktu 2 menit untuk membawa ibu sebelum roket meluncur ke bumi. Ibu pun sangat histeris melihat dirinya terbangun di tempat yang sangat aneh. Milo tidak bisa banyak menjelaskan. Ia memakaikan helm pada ibu agar bisa bernafas menuju roket. Keduanya pun mulai berlari, tapi supervisor yang melihat mereka langsung meluncurkan tembakan. Gribble menyerangnya sehingga tembakan tersebut mengenai kaki Milo. Milo terhempas dan helmnya juga pecah akibat benturan keras yang terjadi. Bersamaan dengan itu, roket Ki meluncur tanpa bisa ditahan. Melihat anaknya kesulitan bernafas, sang ibu memasangkan helmnya pada Milo. Dengan tubuh lemas, ia merusak pengaman helm agar Milo tidak bisa membukanya. Sang ibu rela mengorbankan apa saja demi kebaikan dan keselamatan anaknya. Gribble yang baru siuman berlari menuju suatu titik dan mulai menggali. Ia menemukan satu helm yang kemudian langsung dipakaikan pada ibu Milo. Ibu Milo pun bisa kembali bernafas. My love. Milo segera meminta maaf atas segala kesalahannya pada sang ibu. Sesaat kemudian roket yang dibawa Ki berhasil kembali mendarat untuk menjemput. Namun mereka sudah dihadang oleh supervisor yang siap membunuh mereka. Ki segera turun dan melempar senjata itu dari tangan supervisor. Ia mengungkap di depan semua alien bahwa selama ini supervisor berbohong. Ki menunjukkan lukisan yang membuktikan alien sebenarnya dibesarkan dalam sebuah keluarga, bukan dengan asuhan mesin. Melihat foto yang ditujukan Ki, semua alien tersadar penjahat sebenarnya bukanlah manusia, melainkan supervisor sendiri yang adalah seorang penjahat. Penjaga segera menyeretnya ke penjara dan semua alien bersorak dan Milo pun bersama sang ibu akhirnya bisa pulang ke rumah dengan selamat dan diantar oleh Gribble, Ki dan juga Two-Face. Milo menawarkan teman-teman barunya itu tinggal bersamanya, tetapi Gribble memilih tetap tinggal di Mars bersama Ki. Gribble berjanji akan sering mengunjungi Milo. Keduanya berpelukan sebelum berpisah. Sang ibu juga berterima kasih pada Gribble dan berkata ibu Gribble pasti sangat bangga pada anaknya itu. Di akhir film, sang ibu mengungkapkan rasa sayangnya pada Milo dan tidak lama setelahnya ayah Milo datang dari perjalanan dinas. Kini Milo membuang sampah dan menutup pintu tanpa harus disuruh lagi. Dengan peluru yang tersisa, Milo menembak sampah itu di depan rumah. Sedangkan di sisi lain, kini Mars penuh dengan warna. Semua alien berkumpul menjadi satu layaknya keluarga. Mereka saling membantu mengurus para bayi dan tidak ada lagi penjaga-penjaga bersenjata. Dan film Mars Needs Moms pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini sungguh film yang syarat akan makna. Terlebih khusus buat kalian para anak-anak nakal yang tidak suka menurut orang tua.
Oke, by the way, terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film nostalgia selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Dadah!